Kembali lagi di channel Sigma Education. Kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan pada prediksi soal SAT 2025. Soal nomor 1 ini kita diminta untuk menyederhanakan ya 2 lusin dibanding 30. Jadi kita akan ubah dulu lusin. Jadi satu lusin itu kan sama dengan 12 buah. Jadi kalau dia 2 lusin berarti tinggal 12 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 24. Ya, jadi yang A itu adalah 24 dibanding 30. Nah, kita tinggal sederhanakan saja, bagi 6. 24 dibagi 6 yaitu adalah 4. Lalu 30 dibagi 6 yaitu adalah 5. Inilah bentuk penyederhanaan dari perbandingan 2 lusin dibanding 30. Oke, soal yang kedua. 2 kodi dibanding 2 lusin. Kita tahu satu kodi itu 20. Nah, ya, jadi kalau 2 kodi berarti berapa? 40. Jadi yang B itu yaitu adalah 40 dibanding 2 lusin ya, 24. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja dibagi 8 ya. 40 dibagi 8 itu adalah 5. Lalu 24 dibagi 8 itu adalah 3. Sehingga penyederhanaan perbandingan dari 2 kodi banding 2 lusin adalah 5 banding 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Yang C, 10 cm dibanding 0,12 meter. Nah, ini yang kita ubah adalah meternya. Kan dari meter ke senti itu kan turun 2, berarti dikali. Berarti 0,12 ya. 0,12 dikali 100. Sehingga sama dengan berapa? 12. Sehingga perbandingannya adalah 10 banding 12. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sehingga hasilnya yaitu adalah 5 banding 6. Inilah bentuk penyederhanaan dari 10 cm dibanding 0,12 meter. Lanjut ke yang D, 1,2 desimeter banding 15 cm ya. Kita tahu bahwa dari desi ke senti itu turun 1, berarti dikali 10. 1,2 dikali 10 yaitu jadinya ada 12 banding 15. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 itu 4. Lalu 15 dibagi 3 itu adalah 5. Sehingga perbandingan sederhana adalah 4 banding 5. Oke, gitu ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam suatu kelas terdapat 40 siswa yang diantaranya adalah laki-laki. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa yang perempuan? Nah, karena di dalam satu kelas itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, kita ketahui 16 ini adalah laki-laki, berarti sisanya adalah perempuan. Berarti perempuannya adalah 40 dikurang dengan 16. Berarti perempuannya adalah 24 siswa. Nah, sehingga untuk perbandingan yang A yaitu adalah laki-laki banding perempuan. Laki-lakinya 16, perempuannya 24. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 8. Jadi kalau dibagi 8 hasilnya adalah 16 bagi 8 itu 2, 24 dibagi 8 itu adalah 3. Jadi penyederhanaannya adalah 2 banding 3. Yang B, siswa perempuan banding seluruhnya. Perempuannya adalah 24, seluruhnya itu adalah 40. Oke, kita bagi 8 juga, sehingga menghasilkan adalah 3 banding 5. Ini penyederhanaannya. Yang C yaitu adalah seluruhnya, berarti 40 dibanding laki-lakinya adalah 16. Sama, kita bagi dengan 8, sama-sama dibagi 8, hasilnya adalah 5 dibanding 2. Inilah bentuk penyelesaian dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih tentang perbandingan. Perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3 banding 5. Di sini ada kuncinya, ada cluenya, yaitu adalah jumlah. Ketika diketahui jumlah, maka perbandingannya kita apakan? Kita tambah. Sehingga 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. Nah, lalu setelah ini kita cari uang si Ani. Bagaimana mencari uang si Ani? Jadi uang si Ani itu bisa didapat dari apa? Ini nih perbandingan Ani. Perbandingannya adalah 3 dibagi totalnya, yaitu ada 8 dikali berapa? 560.000. 56 dibagi 3 itu sama dengan adalah 3 dikali 70.000. Sehingga uang si Ani adalah 210.000. Lalu untuk mencari uang si Ina,
Nah, kita tidak perlu lagi membuat 5 per 8, langsung aja 5 dikali 70.000. Yaitu adalah 350.000. Nah, sudah. Tinggal ditanya apa selisihnya. Berarti selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 350.000 dikurangi 210.000. Sehingga selisih uang mereka adalah 140.000. Soal nomor 4 ini sama seperti soal nomor 3. Namun perbandingannya ada 3 orang. Ada Sally, ada Johan, ada Robi. Ya, sehingga bisa kita buat perbandingannya lebih simpel. S banding J banding R, yaitu adalah apa? 3 banding 4 banding 5. Nah, diketahui juga bahwa jumlah uang Sally dan Johan berarti Sally ditambah Johan itu adalah 42.000. Pertanyaannya adalah berapa uang Robi? Oke, seperti yang tadi yang soal nomor 3, bahwa kalau kita ketahui jumlah, perbandingannya kita tambahkan. Karena diketahui jumlahnya Sally dan Johan, berarti perbandingan Sally dan Johan kita tambah. 3 tambah 4, yaitu adalah 7. Nah, lalu kita cari dulu salah satu uang dari Sally atau Johan. Misalkan kita cari uang Sally. Berarti Sally itu adalah berapa perbandingannya? 3 per 7 dikali 42.000. Nah, 42 ini kan bisa dibagi dengan 7, yaitu adalah 6.000. Sehingga uangnya adalah 18.000. Nah, kita butuh ininya untuk mencari uang Robi. Jadi uang Robi itu adalah berapa? Langsung Robi perbandingannya ada 55 dikali berapa tadi pembagiannya? Yaitu 6.000. Sehingga hasilnya adalah berapa? 30.000. Inilah uang si Robi. Begitu caranya ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam 7 menit Denny mampu membaca 140 kata. Jadi kita buat dulu ya. 7 menit itu dapat membaca 140 kata. Lalu untuk membaca 700 kata, Denny itu membutuhkan waktu berapa menit? Gitu kan? Oke. Jadi ini kita kan belum tahu nih perbandingan ini senilai atau berbalik nilai. Jadi kita bisa bandingkan. Nah, jadi misalkan 140 sama 700 besar mana? Besar yang di bawah. Nah, nanti 7 sama yang M ini besar mana? Pasti besar di bawah. Kenapa? Karena di bawah kan lebih banyak katanya. Berarti waktunya pun lebih panjang. Nah, ketika diketahui seperti ini berarti dia perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu tinggal kita tentukan saja buat perbandingannya, itu adalah 7 per M itu sama dengan 140 dibagi 700. Nah, di sini kita bisa membagi nolnya coret. Lalu kita kalikan silang. Sehingga 14M sama dengan 7 dikali 70. Sehingga M-nya adalah 7 dikali 70 dibagi 14. Nah, ini kan bisa dibagi sama ini. Ini 1, ini 2. Sehingga 70 dibagi 2 yaitu adalah 35 menit. Nah, ini jawabannya. Nah, ya. Sangat mudah ya. Sangat mudah dan sangat simpel sebenarnya ya. Ketika kita bisa membuat bentuknya menjadi ini. Ya. Ini lebih mudah ini ya. Ini dalam bentuk matematikanya. Nah, ketika kita bisa membentuk dalam bentuk matematika, soal itu menjadi mudah. Memang kalau dalam bentuk soal cerita masih bingung kita. Tapi kalau udah bisa kita bentuk seperti ini, itu menjadi lebih mudah. Oke. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tipikal sama seperti soal nomor 6, yaitu adalah 24 km itu menghabiskan bahan bakar sebanyak 10 liter. Berarti kita bisa buat 24 km itu menghabiskan bahan bakar 10 liter. Nah, pertanyaannya adalah kalau bahan bakarnya 15 liter, pertanyaannya adalah jaraknya makin panjang atau makin pendek? Tentu pasti makin panjang. Artinya 24 sama J ini kan besar J-nya. Ini besar. Ini juga sama, perbandingan senilai. Sehingga bisa kita buat persamaannya, yaitu adalah perbandingannya 24 per J sama dengan 10 per 15. Kita kali silang, berarti 10J sama dengan 24 dikali 15.
Ini nggak perlu kita kalikan ya, nanti karena kita bisa bagi lalu bisa kita coret-coret. Sehingga J-nya yaitu adalah 24 dikali 15 dibagi 10. 10 dengan 15 bisa dibagi, sama-sama bagi 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. 2 dengan 24 hingga hasilnya 12. Yaitu adalah 12 dikali dengan 3. Yaitu 36 kilometer. Oke, gitu ya. Mudah kan? Oke, sangat mudah sebenarnya. Ini kita sebut dengan perbandingan senilai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 21 orang selama 15 hari. Nah, lalu kita buat dulu. 21 orang itu mampu menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Nah, lalu yang kedua, bahwa agar pekerjaan itu selesai selama 9 hari, ternyata waktunya ingin dipercepat. Berapa hari, berapa sih tambahan orangnya? Artinya, kalau waktunya semakin pendek, berarti orangnya kan makin banyak. Nah, gitu kan? Nah, jadi orang yang makin banyak, misalkan ini kita sebut dengan M atau T lah ya. Artinya, nanti T sama 24 ini pasti besar T. Karena makin banyak orangnya, karena waktunya makin sedikit. Dan 15 sama 9 ini bisa 15. Sehingga ini kita sebut dengan perbandingan senilai. Coba kita bandingkan dengan yang di atasnya. Nggak sama dia. Tadi dia kan sama-sama di bawah. Nah, sekarang berbeda di sini. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini kita sebut dengan perbandingan senilai. Bagaimana perbandingan senilai? Nanti bentuk yang sebelah kanan kita change, kita tukar. Ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Sehingga jadinya adalah 21 per T sama dengan 9 per 15. Lalu kita kali silang, 9T sama dengan 21 dikali 15. T-nya yaitu adalah 21 dikali 15 dibagi 9. Nah, ini kita bisa bagi. Nah, ini sama ini. Sama-sama bagi 3. Bagi 3, 5. Bagi 3, 3. Ini bagi ini. Yaitu adalah 7. Sehingga 7 kali 5 adalah 35 orang. Total pekerjanya. Tapi pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Sudah ada pekerja sebelumnya berapa? 21. Sehingga tambahannya, tambahan yaitu adalah 35. Dari totalnya dikurangi yang udah ada. Yaitu 21. Berapa jadinya? 14 orang. Oke, itu pembahasan soal nomor 8. Oke, soal nomor 9. Ini hampir sama seperti soal nomor 8, yaitu adalah Pak Kobo memiliki 30 ekor sapi ya. 30 ekor sapi itu akan menghabiskan makanan selama 12 hari. Lalu keesokan harinya Pak Koboy menjualnya. Berarti tinggal 30 ekor lagi, tinggal berapa? 20 ekor. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama makanan itu akan habis gitu kan ya. Berapa lama? Saya kita buat Y ya. Oke, kalau 30 sapi itu mampu menghabiskan 12 hari, artinya kalau sapinya makin sedikit, waktu makannya kan makin panjang. Nah, artinya nilai 12 sama Y ini kan besar Y. Nah, ini besar 30. Sama, ini perbandingan berbaik nilai. Tinggal nanti kita tukar ini ke sini, ini ke bawah. Sehingga jadinya adalah 30 per 20 sama dengan Y per 12. Ini bisa disederhanakan atau bisa coret nolnya. Tinggal 2Y sama dengan 3 dikali 12 atau Y-nya sama dengan 3 dikali 12 dibagi dengan 2. Ini kita coret, yaitu adalah 6. Sehingga 3 kali 6 adalah 18 hari. Nah, ini adalah pembahasan untuk materi perbandingan. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Jadi soal nomor 10 ini adalah materi tentang aritmatika sosial ya. Jadi disajikan soal bahwa seorang pedagang membeli kipas seharga 200.000. Jadi membeli itu bisa kita sebut sebagai harga beli atau modal ya. Nah, yaitu adalah 200.000. Lalu dengan ongkos angkutan, ternyata dia diangkut lah ya, dengan mobil mungkin ya, dengan ongkos angkutnya adalah 50.000. Artinya 50.000 itu termasuk sebagai modal juga. Sehingga
total modal atau harga beli yang dikeluarkan oleh si pedagang ini adalah 250.000, ya kan? Lalu pedagang itu menjual kipasnya dengan harga 300.000. Jadi kita sebut dengan harga jual. Harga jualnya adalah 300.000. Pertanyaannya adalah apa yang didapatkan atau apa yang dialami oleh si penjual. Karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, artinya si penjual ini mendapatkan apa? Mendapatkan untung. Nah, berapa untungnya? Untungnya adalah 300.000, ya kan, dikurangi 250.000. Berarti untungnya itu adalah 50.000. Nah, begitu aja. Simpel kan? Ya. Jadi kita bisa bandingkan bahwa kalau harga jualnya itu, jadi harga jual lebih besar dari harga beli, berarti dia untung. Namun sebaliknya, jika harga jual kurang dari harga beli, berarti dia rugi. Nah, gitu aja deh ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11, Bu Atin membeli 2 lusin. Ini harus sebenarnya mungkin bukan membeli ya. Jadi harga 2 lusin sendok itu adalah segini. 180.000. Jadi kita tahu bahwa satu lusin kan 12, berarti kalau 2 lusin berarti 24 sendok. Itu harganya adalah 180.000. Nah, toko tersebut melakukan harga grosir atau eceran. Nah, apabila Bu Atin membeli 20 sendok, berapa sih uang yang dikeluarkan gitu kan? Nah, sebenarnya dari soal ini kita bisa cari berapa sih harga persatuannya, harga satuan per sendok itu. Jadi tinggal kita bagi saja sebenarnya ya. Jadi tinggal kita cari harga 1 sendok. Jadi harga 1 sendok ini bisa kita dapatkan dari 180.000 dibagi dengan 24 sendok ya. Kalau kita tidak mau menggunakan pembagian bersusun, kita bisa menggunakan penyederhanaan. Misalkan ini kita bagi 6 gitu. Kan 18 dibagi 6 kan 3. 30 per 30.000 ya, ini bagi 6 yaitu berapa? 4. Kita 30.000 dibagi 4 tuh yaitu adalah 7.500. Nah, itu dia ya. Jadi harga 1 sendoknya adalah 7.500. Bu Ati itu membeli 20. Ya udah tinggal 20 sendok dikali 7.500. Nah, sehingga jawabannya berapa? 150.000. Inilah harga atau uang yang harus dikeluarkan Bu Ati karena membeli berapa? Membeli 20 sendok. Dengan harga 1 sendoknya adalah 7.500. Gitu ya, mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Arif membeli sepeda. Nah, tadi dibilang kalau membeli itu kita bisa sebut dengan sebagai harga beli. Ini harga belinya ya. Lalu dijual, harga jual, ini harga jual, HJ. Nah, kita lihat karena HJ-nya besar dari HB berarti dia untung. Nah, gitu kan, dia untung. Berapa untungnya? Untungnya adalah 280.000 kita kurangi 250.000 ya kan. Berarti untungnya adalah 30.000. Tapi pertanyaannya bukan untung tapi persentase untung. Kita tahu bahwa rumus persentase untung itu adalah untung dibagi harga beli dikali 100. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti untungnya adalah 30.000. Harga belinya itu adalah 250.000 dikali 100. Di atas ada 04, coret dengan di bawah. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bentuk lebih sederhana 3 per 25 dikali 100. 100 dapat dibagi 25, yaitu berapa? Yaitu 4. Sehingga berapa persen? 12%. Artinya keuntungan 30.000 itu sama dengan berapa?
12%. Itu adalah menggunakan rumus persentase untung. Kalau kita ditanya persentase untung ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. 13 ini diketahui bahwa Pak Farid membeli 30 kg beras. Nah, dengan harga 150.000 ya. Lalu dijualnya itu dengan harga 4.500. Sehingga kita bisa cari dulu apa sih yang dialami Pak Arif ini, untung atau rugi. Kita tahu dulu harga satuannya bagaimana. Seperti tadi ya. Jadi kalau kita mau cari harga satuan, harga 1 kg beras itu yaitu adalah total harga dibagi banyak barang. 5.000 ya. 5.000 per kilo. Lalu dijual dengan harga segini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dapatkan Pak Farid? Yaitu pasti rugi dong. Kenapa? Karena harga jual kurang dari harga beli. Nah, harga belinya berapa? 5.000, harga jualnya 4.500. Berarti rugi dong. Iya, rugi berapa? Rugi 500 perak. Nah, pertanyaannya adalah persentase, sama seperti tadi. Jadi kalau persentase untung itu adalah untung per HB, kalau persentase rugi yaitu adalah rugi per HB dikali 100. Tinggal kita substitusi, masukkan ke rumus, ruginya 500 per harga belinya 5.000 dikali berapa? 100. Nah, kan ini dibagi ini kan ini 1, ini 10. Sehingga kita buat 100 dibagi 10, yaitu adalah 10%. 10% lah kerugian yang dialami Pak Farid. Nah, itu dia ya cara mengerjakannya. Lanjut ke soal nomor 14. Ayah Nando membeli sepeda dengan harga 3.500.000. Membeli ya, berarti tadi harga beli. Dan sepedanya diperbaiki, berarti itu modal. Berarti harga belinya itu yaitu adalah 3.500.000 ditambah dengan 500.000 karena sebagai modal perbaikan. Totalnya 4 juta. Lalu dijual. Nah, dijual dengan harga berapa? Dengan harga 5 juta. Oke, berarti kita dapat lihat bahwa dia untung ya. Berapa untungnya? Untungnya adalah 1 juta. Betul ya? Karena harga belinya segini, dijual segini, ya berarti untungnya berapa? 1 juta. Pertanyaannya apa? Persentase untung. Kita tahu bahwa persentase untung itu apa tadi? Untung dibagi harga beli. Berapa untungnya? 1 juta. Untung 1 juta dibagi harga belinya berapa? 4 juta. Dikali 100. Ini kita coret. Tinggal 1/4. 100 bagi 4 itu adalah 25%. Inilah persentase untung. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ke soal nomor 15. Soal 15 ya. Pak Usman membeli 30 telur dengan harga 400.000. Jadi 30 telur itu harganya 400.000. Lalu Pak Usman menginginkan keuntungan. Nah, ini berarti modal nih Pak Usman tadi ya. Berarti modalnya itu 400.000. Pak Usman ingin untung berarti 20%. 20% dari 400.000. Kita cari dulu ya. Untung itu adalah berarti 20%. 20/100 dikali 400.000. Nah, ini coret sama ini sehingga hasilnya adalah 80.000. Nah, Pak Usman ingin untungnya itu 80.000. Jadi berapa yang harus dijual? Nah, gitu ya. Jadi harga jualnya itu adalah harga jual ya. Harga jual itu adalah tadi total modal ditambah untung. Berarti berapa jadinya? 400.000 tambah 80, 480.000. Nah, inilah yang akan dijual. Per kilonya berarti dibagi dengan 30. Nah, ini kita coret. Berarti 1 kilonya adalah 16.000. Oke, soal nomor 16. Sama ya caranya ya. Jadi membeli 6 tas. 6 tas itu dibeli dengan harga 420.000. Jadi ini bisa kita cari satu-satu dulu, bisa kita cari langsungan. Tadi kan yang di atasnya kan
Langsung yang di nomor 16 kita cari satu dulu, satuannya. Jadi karena harga 6 tas itu 420.000, berarti harga satu tas itu adalah 420.000 dibagi berapa? 6, yaitu adalah berapa? 70.000. 70.000 harga satu tas. Satu tas itu mengalami kerugian 10%. Jadi kita tulis seluruh ruginya. Berarti rugi itu 10%. 10 per 100 dari berapa? Nah, kita buat dari 70.000. Nah, sama sih caranya. Ini dicoret berarti 7.000. 7.000 untuk satu tas. Nah, pertanyaannya harga jual tiap tas berapa? Nah, ya udah harga jualnya adalah berapa? Harga jualnya 70.000, karena dia rugi berarti dikurang 7.000 ya. 7.000. Akhirnya berapa hasilnya? Adalah 63.000. Nah, ini kalau dicari menggunakan total segini sama aja. Ya, tinggal kita cari lagi nanti. Berapa 10% dari 420.000, lalu dibagi dengan 6. Hasil sama 63.000. Oke, sampai di sini pembahasan soal tentang aritmatika sosial. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal 17 sampai 20 ini tentang garis dan sudut, tapi lebih banyak tentang sudut, ya. Oke, diketahui soal pertama itu adalah ini bentuk sudut apa? Ini itu adalah bentuk sudut penyiku. Jadi kita tahu penyiku itu adalah besarnya berapa? 90 derajat. Artinya sudut yang ini ditambah sudut yang ini itu berapa besarnya? 90 derajat. Kita masuk aja ke soal. 3x ditambah 10 ditambah 2x ditambah 5 yaitu berapa? 90 derajat. Kita jumlahkan yang sejenis. Jadi 3x dengan 2x yaitu 5x, 10 dengan 15 yaitu 10 dengan 15 sama dengan 90 derajat. Sehingga 5x sama dengan, ini dipindah 90 kurangi 15, sehingga 5x sama dengan 75. Berarti 5x, x-nya adalah 75 dibagi 5. Berarti nilai x-nya adalah 15. Nilai x-nya adalah 15, ya. Nilai x-nya 15. Ditanya sudut COD. COD. Berarti yang mana? Yang ini. Ya. Berapa jadinya? 3x tambah 10. Nilai x-nya ada 15. Substitusi di sini berarti 3 dikali 15 ditambah 10. 3 kali 15, 45. Ditambah 10 sama dengan berapa? 55 derajat. Inilah sudut dari COD. Gitu ya, bisa dipahami? Lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, ini bentuknya adalah sudut pelurus. Pelurus itu besarnya ada 180 derajat. Ya, ingat ya itu ya. Ingat, kalau nanti nggak ingat, susah kita mengerjakan. Artinya sudut yang sebelah sini ditambah yang ini, itu nilainya kalau dijumlah adalah 180 derajat. Nah, jadi kita kerjakan sama seperti soal nomor 18. Kita tulis 2x ditambah 10 ditambah x ditambah 8 sama dengan 180. Kita jumlahkan yang sama, 2x tambah x 3x ditambah 10 tambah 8 18 sama dengan 180. Sehingga 3x sama dengan, kita pindah 180 dikurangi 18, 3x itu sama dengan 162. Ya, sehingga x-nya adalah 162 dibagi 3. Itu sama dengan 54 derajat. Nah, dapat kita nilai x-nya. Besar CBD. Berarti CBD-nya yang ini ya. Nah, CBD-nya berapa? X tambah 8. X-nya kita ketahui 54 ditambah 8. Yaitu adalah 62. Lalu dicari berapa pelurusnya. Pelurus ini adalah 162 ini ditambah berapa supaya menjadi pelurus. Kita tahu pelurusnya itu kan 180. Tinggal kita buat aja 180 dikurangi 62. Berapa? 118. Dapat jawabannya. Ya, sangat mudah. Oke. Ini lanjut kita ke soal nomor 19.
19 ini yang nantinya banyak sering muncul ya, atau banyak yang bingung ya untuk menentukan mana sih yang sehadap gitu ya. Sehadap itu arahnya sama. Jadi emang sehadap yang ini A1, nah ini kan A1, berarti A1 itu sama dengan B1 yang ini ya. Lalu apa lagi? A2 dengan B2. Lalu A3 dengan B3. Lalu A4 dengan B4. Itu yang sama, yang sehadap ya. Yang dalam berseberangan, berarti kalau dalam kita fokus ke sini. Yang arah ini, yang area ini ya. Yang area ini kita fokus ke daerah ini. Berseberangan berarti ini berseberangan. A2 sama dengan B4. Apalagi A3 sama dengan B1. Itu yang dalam berseberangan. Kalau luar yang mana? Yang sebelah sini. Ya, berarti 4 dan 2. Berarti A4 sama dengan B2. Lalu A1 sama dengan B3. Itu yang luar berseberangan. Namun kalau kita mau lihat dalam sepihak, ingat, sepihak itu kan kalau dijumlahkan nilainya 180. Jadi dalam, sama sebelah sini. Berarti, nih dalam sepihak, berarti A3 ditambah A4 itu sama dengan 180. Atau A2 ditambah B1 sama dengan 180. Ini sorry ya, tadi bukan A4 tapi B4. Ini B4. Lanjut, yang luar sepihak berarti yang ini. A4 ditambah B3 180. Berapa lagi? A1 ditambah B2 itu 180. Bertolak belakang. Bertolak belakang itu begini. Nah ya, berarti A2 sama dengan A4. Berapa lagi? A1 sama dengan A3. Berapa lagi? B1 sama dengan B3 dan B2 sama dengan B4. Nah inilah yang perlu diingat untuk mengerjakan apabila ada dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis. Ya, bentuk dia akan menghasilkan beberapa sudut. Oke, lanjut ke soal terakhir. Soal 20. Soal 20 ini bentuknya adalah tetap pelurus ya. Nah, pelurus, tapi di sini ada kodenya karena tanda ini tanda ini. Tanda ini itu menanyakan bahwa sudut ini berapa? 90 derajat. Tulis 2x tambah 90 tambah 3x tambah 10 sama dengan pelurus 180 derajat. Lalu kita jumlahkan yang sejenis, ini sama ini sama ini. 5x ditambah 100 sama dengan 180. Jadi kita pindah 5x sama dengan 180 dikurangi 100. 5x sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 5. Sehingga x-nya berapa? X-nya adalah 16. X-nya adalah 16. Dapat besar sudut CBD. CBD. Berarti yang ini ya. Nah, berapa? 3x tambah 10. X-nya 16 berarti 3 dikali 16 ditambah 10. 3 kali 16 48 ditambah 10 yaitu adalah 58. Inilah nilai dari sudut CBD ya. Mudah-mudahan soal ini dapat membantu untuk persiapan SAT dengan maksimal. Jangan lupa terus belajar, terus mengulang supaya kemampuan matematikanya semakin terasa dan semakin mantap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.